Hari ini, kita akan belajar firman Tuhan, berbakti kepada orang tua dengan segenap hati kita. Menurut saudara-saudari, apakah maksudnya berbakti kepada orang tua dengan segenap hati kita? Kalau kita kurang tahu bagaimana berbakti kepada orang tua dengan segenap hati itu, tetapi berkata, aku akan berbakti kepada orang tua surgawi, itu hal yang tidak pantas, bukan? Sama seperti kita harus menyembah apa yang kita kenal, kita harus mengetahui bagaimanakah berbakti dengan segenap hati itu. Bagaimanakah berbakti dengan ketulusan hati itu? Memang ada banyak caranya. Kita membuat iman kita baik dan menaati Tuhan. Perbuatan-perbuatan itu menjadi bakti kepada orang tua surgawi. Dan juga kita menuruti peraturan, perintah dan hukum yang diberikan Bapa dan Ibu, juga menjadi bakti kepada orang tua surgawi. Tetapi hari ini saya mau kita memikirkan, kenapa Tuhan memberi tugas penginjilan kepada kita di bumi ini di antara banyak cara berbakti kepadanya. Dan kenapa kita harus berbakti kepada orang tua surgawi? Mari kita ketahui tentang penginjilan berbakti dengan segenap hati. Mari kita baca Keluaran pasal 20 ayat 12. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Bagaimana firman ini digantikan dengan kata lain? Berbaktilah kepada ayahmu dan ibumu, bukan? Mari kita baca Efesus pasal 6 ayat 1. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah apa? Ini adalah suatu perintah pertama, seperti yang nyata dari janji ini. Secara jasmani, sangatlah penting kita berbakti kepada orang tua. Demikian juga, jika kita memahami tentang orang tua surgawi, kita dapat mengetahui kenapa firman, hormatilah ayahmu dan ibumu adalah perintah pertama. Mari kita baca Matius pasal 22 ayat 34. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduki itu bungkam, berkumpullah mereka dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat, bertanya untuk mencobai dia. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan apa? Dan dengan segenap jiwamu dan dengan apa? Dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang keberapa? Dan yang pertama. Tuhan sudah mengajar kita bahwa kita berbakti kepada orang tua adalah perintah pertama. Tetapi di dalam Matius pasal 22, dia mengajar kita bahwa kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa dan dengan segenap akal budi kita adalah perintah yang pertama. Baik secara jasmani maupun rohani, kita menghormati orang tua kita adalah perintah yang terutama dan pertama. Menurut Alkitab dalam bahasa Inggris, Greatest Commandment. Tuhan kita sudah mengatakan, hormatilah ayahmu dan ibumu. Di antara ke-10 firman. Di dalam Matius pasal 22 tertulis, kasihilah Tuhan. Kita tidak boleh mengasihi Tuhan dengan acuh tak acuh. Alkitab mengatakan, kita harus mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan dengan segenap akal budi kita. Dan itulah perintah yang terutama dan pertama. Kalau begitu, apa yang paling berkenan kepada Tuhan? Saudara-saudari, biarkan saya menceritakan seorang anak yang berbakti. Seorang anak laki-laki melayani ibunya yang sedang menderita sakit, sehingga kelihatannya bisa meninggal hari ini atau besok. Ibunya berkata, aku mau makan buah stroberi. Ketika anak itu merawatnya. Sekarang ini kita bisa mendapat stroberi, bahkan di musim dingin, karena ditanam di dalam rumah kaca. Tetapi tidaklah mungkin mendapat buah stroberi pada musim dingin pada waktu itu. Stroberi tidak bisa tumbuh pada musim dingin di Korea, karena suhu udaranya yang minus. Namun ibunya mau makan stroberi. Anak itu pergi kemana saja jika ibunya mau, walaupun itu suatu hal yang mustahil. Perbuatan anak itu, perbuatan anak yang berbakti. Sebenarnya, apa yang diminta ibunya itu tidak bisa terwujud.
"Nak, aku mau makan stroberi," kata ibunya. "Apa maksud kata ibu? Sekarang musim dingin, di mana ku dapat stroberi?" Sebenarnya anak itu bisa mengatakan demikian, tetapi dia tidak begitu. Dia sudah menghormati apa kata ibunya. Jadi dia pergi keluar mencari-cari stroberi di sini dan di situ. Walaupun dia mencarinya di gunung dan ladang, tidak ada buah stroberi, bukan? Dia sudah tahu tidak dapat mencari buah stroberi sesuai dengan hukum alam. Tetapi dia berpikir, "Ibu mau buah stroberi, aku mau coba." Kesetiaan anak itu menggerakkan surga, sehingga kepadanya dianugerahkan buah stroberi yang tidak bisa ditemukan pada musim dingin. Cerita ini dari suatu buku dongeng, tetapi itu menunjukkan kepada kita bahwa surga melihat batin manusia, bukan? Hari ini Tuhan mengatakan kepada kita, hormatilah orang tua surgawi dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa dan dengan segenap akal budi. Kita harus melakukan perintah Tuhan ini. Meskipun jika seseorang memiliki sifat yang kasar, dia harus merendahkan diri di hadapan orang tua dan menghargai perkataan orang tua mereka. Kita juga harus menyatakan kehendak kita untuk melakukan apa yang mustahil jika itu dikatakan orang tua kepada kita. Ketika perbuatan kita sedemikian, Tuhan menolong kita. Adakah sesuatu hal yang mustahil untuk Tuhan? Tidak ada. Segalanya mungkin. Bagaimana manusia ini? Betapa ajaibnya. Kita bernafas dan bergerak, itu adalah sebuah keajaiban itu sendiri. Karena Tuhan sudah menciptakan segalanya, Dia melaksanakan segalanya ketika Dia melihat kita memiliki batin. Orang tua surgawi meminta apa kepada kita sebagai ganti buah stroberi? Selamatkanlah semua anak-anakku yang hilang. Bapa dan Ibu ingin kita melakukan perkataan itu. Karena itu, kita tidak boleh berkata, "Aku tidak bisa karena hal ini. Aku tidak bisa karena situasi itu." Ketika kita berusaha mencari jalan, bahkan di dalam situasi buruk, siapa yang akan terdorong hatinya? Tuhan akan terdorong dan berpikir, "Orang ini begitu banyak berusaha berbakti kepadaku. Lalu apa yang akan terbuka? Pintu akan terbuka dan buah-buah akan dihasilkan. Dan jalan-jalan akan dibentuk di tempat yang situasinya susah." Jika begitu, kenapa kita harus berbakti kepada orang tua surgawi? Tuhan telah memerintahkan semua ini bukan untuk menerima kerja keras dan usaha dari anak-anaknya. Ada alasan mengapa kita harus melakukannya. Di mana kita sudah tinggal sebenarnya? Kita sudah tinggal di surga. Sejarah Ayub dan kitab Pengkhotbah. Sejarah itu menunjukkan bahwa kita sudah ada sebelum bumi diciptakan. Cerita itu tentang tubuh kita. Kita bisa mengerti ada suatu hal yang sudah terjadi bagi jiwa kita melalui kitab Ayub, Amsal, dan juga Pengkhotbah. Kenapa kita yang seharusnya mulia di dalam surga sudah datang ke bumi ini? Kita sebenarnya malaikat-malaikat di surga, tetapi sekarang kita memakai tubuh manusia dan harus hidup sementara di bumi ini seperti pengembara. Alasannya apa? Pasti ada alasan tertentu kita datang ke bumi ini. Melalui Lukas pasal 19, ayat 10. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Di sini anak manusia adalah Yesus, bukan? Untuk apa Yesus datang ke bumi ini? Untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Semua kehidupan yang ada di bumi ini memerlukan keselamatan. Tidak seorang pun menerima kepuasan hidup dan sempurna di bumi ini. Yesus Kristus datang ke bumi ini untuk menyelamatkan orang-orang yang hidup di bumi ini. Katanya kita akan diselamatkan dari kehidupan di bumi ini
Karena itu, kehidupan di bumi ini tidak dapat dibandingkan dengan keselamatan. Di bumi ini kita harus menjadi tua dan harus mengalami kematian pada akhirnya. Itulah nasib kita. Kita semua mengharapkan kebahagiaan abadi, kegembiraan abadi, dan hidup abadi. Tuhan menyediakan segala hal ini bagi kita. Untuk melaksanakan pekerjaan penyelamatan ini, Yesus telah datang ke bumi ini dan mencari semua orang yang hilang dan memimpin mereka ke kerajaan surga. Pekerjaan ini disebut sebagai keselamatan. Jika begitu, kenapa kita yang sebenarnya ada di surga bersama dengan Tuhan, tetapi menjadi yang hilang? Pasti ada alasannya kita menjadi yang hilang. Misalkan seorang ibu dan anak perempuannya pergi ke pasar atau mal. Ibu memegang tangan anaknya dan berkata, "Jangan lepaskan tangan mama. Perhatikanlah pada mama. Janganlah jauh dari mama." Namun bagaimana dengan anaknya? Dia melepaskan tangan ibunya ketika dia menemukan kue atau makanan yang disukainya. Dia lalu pergi jauh dari ibunya yang sedang mencari-cari barang-barang kebutuhan yang diperlukan. Seperti ini, pasti ada alasan seorang anak tersesat. Kalau begitu, kenapa keluarga surgawi kita yang sudah hidup bahagia bersama dengan Tuhan di surga menjadi yang hilang, sehingga menjadi keluarga yang terpisah? Alkitab menjelaskan semua ini oleh karena dosa kita, bukan? Matius pasal 9 ayat 13. Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan, karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan siapa? Melainkan orang berdosa. Memanggil artinya mencari. Kristus datang ke bumi ini untuk mencari orang berdosa. Kita dapat mencari alasan kenapa kita menjadi orang yang hilang dari surga ketika memperhatikan kedua ayat ini, bukan? Kita dapat menghormati Tuhan, orang tua surgawi dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan dengan segenap akal budi kita ketika kita terdorong oleh ajaran Alkitab ini. Kalau kita memahaminya hanya sebagai suatu pengetahuan, kita akan merasa susah untuk menghormati orang tua surgawi. Kita akan merasa lelah ketika menginjil dan berkebaktian. Kita mulai bersungut-sungut dan menggerutu pada segalanya. Memang penting kita mengetahui segalanya, tetapi yang lebih penting, kita harus menyadarinya. Kita dapat berbakti kepada orang tua surgawi dengan segenap hati ketika kita menyadarinya. Tidaklah penting perbuatan kita itu sendiri. Ketika melakukan suatu perbuatan dari batin kita dan ketulusan hati kita, kita berbakti kepada Tuhan. Saudara-saudari, tahukah cerita tentang anak yang berbakti dan anak yang tidak berbakti? Anak yang tidak berbakti ingin tahu kenapa anak yang berbakti dipuji lalu pergi ke rumahnya. Dia melihat anak yang berbakti berbaring di tempat tidur sebelum ayahnya berbaring dan memakai sepatu ayahnya terlebih dahulu. Di mata anak yang tidak berbakti, itu kelihatannya tidak ada yang sulit. Ketika dia melihat tugas anak yang berbakti itu, anak yang tidak berbakti itu berpikir bahwa itu semuanya mudah. Jadi dia pulang ke rumahnya dan berbaring di tempat ayahnya sebelum ayahnya berbaring. Karena dia menganggap itulah kewajiban anak. Namun ayahnya masuk ke kamar untuk tidur dan bangkit marahnya. Di mana ada anak yang begitu jahat seperti kau? Dari mana kau belajar berbaring di tempat tidur ayah sebelum ayahmu datang? Anak yang berbakti dipuji ketika dia melakukan apa yang sama dengan itu. Tetapi anak yang tidak berbakti ditegur keras. Mungkin itu salah, pikirnya. Hari berikutnya dia memakai sepatu ayahnya dan berkeliling di halamannya. Ayahnya mau keluar tapi tidak ada sepatunya. Ayahnya melihat anak yang tidak berbakti itu memakai sepatunya. Ayahnya marah sekali dan berkata, "Kau tidak tahu sepatu itu sepatuku. Dari mana kau belajar sikap yang begitu kurang ajar itu?" Anak yang tidak berbakti itu terus ditegur keras.
Meskipun perbuatannya sama dengan anak yang berbakti, apa yang berbeda? Anak yang tidak berbakti melakukannya bukan dari hati. Ayahnya mungkin cepat mengetahui anaknya berbakti jika anaknya menaruh dengan segenap hatinya. Karena anakku khawatir kakiku merasa kedinginan, maka dia memakai sepatuku untuk menghangatkannya. Dan anakku memperhatikan kesehatanku karena tempat tidurnya dingin. Lalu dia berbaring terlebih dahulu daripada aku. Seperti ini, suatu perbuatan yang berasal dari hati bisa diketahui hati. Oleh sebab itu, satu orang disebut sebagai anak yang berbakti dan satu lagi disebut sebagai anak yang tidak berbakti. Walaupun perbuatan kedua anak itu sama, perbedaannya adalah apakah mereka melakukannya dari hati atau tidak. Kita bisa mengerti seberapa besar dan kejam dosa kita yang sudah kita perbuat di sorga melalui Roma pasal 6 ayat 23. Mari kita baca firman itu. Sebab upah dosa ialah apa? Ialah maut. Upah dosa yang sudah kita perbuat di sorga adalah apa? Maut. Kalau kita mengungkapkannya dengan tindakan pidana, upah dosa kita adalah hukuman mati. Kita sudah berbuat dosa sehingga kita harus dihukum mati dan diusir ke bumi ini. Kita adalah orang-orang berdosa di surga. Siapakah yang telah wafat sebagai ganti kita untuk menghapus dosa kita? Bapa Surgawi telah mengorbankan dirinya. Ketika kita melihat sejarah perjanjian lama sepanjang 1500 tahun, Ibu Surgawi telah menjadi korban bakaran bagi penembusan semua dosa kita, bukan? Kita bisa mengetahui dosa yang sudah kita perbuat bukan suatu pelanggaran yang ringan ketika melihat semua sejarah masa lalu itu. Kita sudah berbuat dosa yang sangat besar sehingga tidak bisa diampuni. Meskipun kita sudah melakukan dosa-dosa ini, tetapi Tuhan tidak membenci kita atau membuang kita. Dia telah mengorbankan tubuhnya yang agung dan kudus itu di atas salib untuk menyelamatkan kita yang sudah menjadi orang-orang berdosa. Dia sudah wafat sebagai ganti kita. Makanya Tuhan telah mengatakan, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu." Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Tuhan adalah orang tua rohani kita. Di dalam 2 Korintus pasal 6 ada firman Tuhan, "Aku akan menjadi bapamu dan kamu akan menjadi anak-anakku laki-laki dan anak-anakku perempuan." Dan di dalam Galatia pasal 4 ada tertulis, ada ibu bagi kita. Ada bapa dan ibu bagi kita. Dan kita adalah anak-anak laki-laki dan anak-anak perempuan Tuhan. Jadi hubungan antara kita dengan Tuhan adalah orang tua dan anak-anak. Anak-anak harus berbakti terhadap orang tua. Demikianlah ajaran Alkitab. Tuhan tidak membuang kita meskipun kita sudah berbuat dosa yang amat besar dan kejam. Tuhan telah menanggung salib untuk kita ketika kita masih berdosa. Dia telah mati untuk kita di tempat di mana kita yang seharusnya mati. Melalui semua hal ini, kita bisa mengerti kenapa kita anak-anak Tuhan harus berbakti kepada Tuhan dengan segenap hati pada zaman ini. Karena kita terus kehilangan hal-hal yang penting ini, pandangan yang diberikan setan terus meluas. Kita menjadi sombong dan angkuh ketika kita menjadi lebih besar dan ingin menjadi di posisi yang lebih tinggi. Kita tidak mempunyai apapun untuk kita banggakan. Kita tidak usah membanggakan kebijaksanaan, keberanian, ataupun kekayaan kita. Kita harus membanggakan Bapa Surgawi dan Ibu Surgawi yang memberikan kasih dan pengorbanan yang agung demi keselamatan kita. Itulah satu-satunya cara kita bertobat dari dosa kita terhadap orang tua surgawi kita yang sudah berkorban untuk kita. Karena kita adalah orang-orang yang berbuat dosa yang tidak dapat diampuni. Jadi kita menjadi orang apa jika kita berkata bahwa kita bukan orang yang berdosa? Mari kita baca 1 Yohanes pasal 1 ayat 7.
Tetapi jika kita hidup di dalam terang sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain. Dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita melakukan apa? Menipu diri kita sendiri. Oleh karena itu, diri kita sendiri sering berkata, "Ya Tuhan, kasihanilah aku orang berdosa ini." Mari kita baca ayat 8 sekali lagi. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat Dia menjadi apa? Menjadi pendusta. Tuhan mengatakan kita adalah orang berdosa dan mendesak kita cepat bertobat dari dosa kita dan menerima keselamatan. Tetapi jika kita berkata, "Aku tidak berbuat dosa," maka kita membuat Tuhan yang mengajar bahwa kita orang berdosa menjadi pendusta. Maka kita membuat Dia menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Kita adalah orang-orang berdosa di surga. Kita tidak boleh menyangkal dosa kita itu. Tuhan tidak berbohong. Tuhan bukan pendusta, bukan? Tuhan selalu mengajar kita kebenaran, memberitakan apa yang benar kepada kita, dan ingin kita mengarah ke jalan yang benar. Tuhan adalah Tuhan Bapa dan Tuhan Ibu kita yang abadi, bukan? Karena kita sudah berbuat dosa yang menetapkan kita harus mati dan diusir ke bumi ini, kita harus bertobat dari dosa kita itu. Tanpa kita memperoleh pengampunan dosa kita, kita sama sekali tidak bisa kembali ke tanah air surgawi. Demi pekerjaan ini, siapa yang telah datang ke bumi ini? Bapa surgawi dan Ibu surgawi telah datang. Apakah jalan pengampunan dosa kita itu mudah bagi mereka? Jalan itu sangat menyakitkan sehingga Tuhan sendiri berkata, "Jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku." Meskipun jalan itu sangat begitu sulit dan penuh dengan kesakitan, Dia sudah menanggungnya untuk kita. Kita, orang-orang berdosa, sudah memasukkan orang tua kita ke dalam penderitaan seperti itu. Karena kita tidak mengerti prinsip rohani ini, kita menjadi sombong di bumi ini dan bersaing satu sama lain untuk menjadi lebih tinggi dan lebih besar daripada yang lain. Aku harus dilayani dengan lebih hormat, dan kamu boleh kurang dilayani. Pemikiran sedemikian tidak boleh kita miliki. Karena itu, Ibu Surgawi selalu mengatakan bahwa persatuan kita paling berkenan kepadanya. Kita tidak bisa menjadi satu kalau hanya kita sendiri bergembira. Kalau kita semua berusaha hanya untuk kesenangan kita, apakah kita bisa menjadi satu? Sama sekali tidak bisa menjadi satu jika kita hanya mencari kesenangan kita sendiri. Satu sisi harus mengalah. Abraham telah berkata, "Jika engkau ke kiri, maka aku ke kanan. Jika engkau ke kanan, maka aku ke kiri. Pilihlah terlebih dahulu. Aku akan ambil sisanya." Setelah itu, perdamaian datang di antara gembala Abraham dan gembala Lot. Bagaimana sebelumnya? Gembala Lot dan gembala Abraham selalu berkelahi ketika mereka bertemu karena saling ingin mengambil apa yang bagus. Mereka hanya berpikir tentang posisi yang diinginkan mereka dan tempat yang ingin mereka pergi. Tetapi Abraham berpikir bahwa mereka perlu kesatuan, jadi dia mengalah. Dia bisa mengambil segalanya terlebih dahulu, karena kedudukannya yang lebih tinggi, karena dia paman Lot. Tetapi dia berkata kepada keponakannya, "Pilihlah terlebih dahulu. Jika engkau mengambil hal yang baik, aku akan mengambil sisanya. Aku akan memilih apa yang tidak kau sukai. Ambillah apa yang kau inginkan." Lalu Lot memilih Sodom dan Gomora, karena daerah itu kelihatannya banyak air, dan padang rumputnya kelihatan bagus. Dia memilih wilayah itu, mengira kehidupannya akan makmur jika dia memilikinya.
Dan Abraham memilih tempat yang berlawanan dengan itu. Tetapi akhirnya, apa yang sudah terjadi di Sodom dan Gomora yang telah dipilih Lot itu, tempat itu menjadi tempat yang dihukum oleh Tuhan dengan api. Situasinya sangat malang, bukan? Saudara-saudari, kita harus melihat kembali diri kita sendiri dengan mengingat sesuatu hal yang sudah terjadi di masa lalu. Apakah kita bisa bersungut-sungut kalau kita berpikir, "Ya Tuhan, kasihanilah aku orang berdosa ini"? Karena kita sudah menerima kesempatan untuk diselamatkan. Kita harus bersyukur kepada Tuhan dan berbakti kepada Tuhan dengan segenap hati, bukan? Hari ini mari kita semua berbakti kepada Bapa dan Ibu dengan segenap hati kita. Kita sebenarnya harus menanggung dosa yang sudah kita perbuat di surga sampai mati. Tetapi, Tuhan telah memilih kehidupan yang tidak diinginkannya untuk memberi apa yang bagus kepada kita terlebih dahulu, seperti apa yang telah dilakukan oleh Abraham. Karena, jika Tuhan tidak mengorbankan dirinya hingga mati, kita tidak memperoleh pengampunan dosa. Kita sudah mendorong orang tua rohani kita ke dalam maut, ke situasi dia harus disalibkan dan dihujat. Namun, kalau kita masih menginginkan posisi yang lebih tinggi dan keadaan hidup yang lebih mewah, itu maksudnya kita hanya berpura-pura mengikuti jalan perjanjian baru seperti anak yang tidak berbakti, dan kita masih belum belajar jalan itu dari batin kita. Mari kita baca Efesus pasal 1 ayat 7. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh apa? Kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa. Apakah darahnya? Itu bisa diekspresikan sebagai kematiannya, pengorbanannya, dan penderitaannya. Oleh hal ini, kita beroleh pengampunan dosa. Jadi kita harus berbakti kepada orang tua surgawi dengan segenap hati, dan itu bisa dinyatakan melalui penginjilan. Saudara-saudari, mudahkah memberitakan Injil? Rasul Paulus yang memberitakan Injil lebih banyak daripada orang lain berkata, "Tidak ada satu buah pun tanpa penderitaan sakit bersalin." Begitulah penginjilan tidaklah mudah. Ketika kita mengerti kenapa kita harus menginjil, kita bisa memiliki batin seperti batin anak yang berbakti kepada ibu, yang mencari stroberi pada musim yang dingin. Waktu kita memiliki batin sedemikian, Tuhan membuka jalan di tempat belum ada jalan, dan merubuhkan tembok, dan membuat pintu di tempat belum ada pintu. Jika kita tidak hanya berpura-pura memberitakan Injil, tetapi menaruh segenap batin kita, Tuhan akan menghancurkan segala hambatan di hadapan kita, seperti Tuhan telah merubuhkan kota Yeriko dan membelah Laut Merah. Dia telah memberi makanan dan daging yang ingin dimakan orang Israel di padang gurun, di mana sama sekali tidak ada makanan. Dan Dia memberi air melalui gunung batu di tempat tandus yang tidak berair. Segala hal ini bisa terjadi ketika kita memberitakan Injil dan berbakti dengan segenap hati kita. Hari ini, kita sudah belajar kewajiban anak dengan segenap hati adalah menginjil. Bapa Surgawi kita telah mendirikan kebenaran perjanjian baru Paskah di dalam pengorbanannya dan membuat kita mengambil bagian dalam roti dan anggur itu dan membuka jalan kemuliaan supaya kita bisa kembali ke kerajaan surga yang sudah hilang. Apa yang paling berkenan dan diinginkan orang tua surgawi? Lukas pasal 15 menunjukkan jawabannya, bukan? Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada apa? Akan ada sukacita di surga karena satu orang berdosa yang apa? Yang bertobat lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Apakah maksudnya bahwa akan ada sukacita? Itu bermaksud bahwa Tuhan akan lebih bersukacita, bukan? 99 orang benar di surga, jumlahnya tidak kecil. Tetapi, jika kita menuntun satu orang berdosa untuk bertobat dan kembali ke surga, akan diadakan pesta dan ada sukacita di dalam kerajaan surga.
Namun, karena kita tidak menginjil dengan segenap hati, terkadang buah-buah gugur sebelum waktunya. Semua buah diberikan oleh Tuhan. Semua buah-buahan di perkebunan buah. Siapa yang membesarkannya? Tuhanlah yang membesarkannya. Sama seperti ini, siapa yang membesarkan buah rohani kita? Tuhan melihat kita dan berkata, "Aku akan membiarkan kamu menghasilkan buah yang lebih manis." Tuhan mengizinkan kita menghasilkan buah sesuai dengan usaha dan ikhlasan kita. Tuhan tidak menyuruh kita memberitakan Injil karena Dia tidak bisa menginjil. Tuhan melihat-lihat siapa yang lebih bersyukur atas karunia Tuhan, yaitu pengampunan dosa, dan yang menyadari kehendak Tuhan dengan sepenuhnya. Dosa yang sudah kita perbuat terhadap orang tua surgawi kita itu tidak bisa diampuni. Tetapi orang tua surgawi kita telah menyerahkan nyawanya untuk kita para pemberontak yang berdosa dan telah dihina dan dicemooh oleh makhluk yang sudah diciptakannya. Sebenarnya, tidak ada alasan Bapa dan Ibu harus datang ke bumi ini dan menderita kesengsaraan itu. Kalau Bapa dan Ibu tidak memperhatikan kita, Bapa dan Ibu pasti akan dimuliakan di surga untuk selamanya. Tetapi, kenapa Tuhan datang ke bumi ini sebagai manusia dan menderita dan menempuh jalan kehidupan manusia yang malang itu? Menjadi seorang manusia, itu adalah penderitaan bagi Tuhan. Untuk penderitaan yang satu itu saja kita tidak bisa berucap apapun kepada Bapa dan Ibu. Kita tidak boleh meminta apapun karena Bapa dan Ibu telah memberikan kita keselamatan. Sekarang kita harus melakukan perbuatan dan teladan baik kepada orang-orang di sekitar kita, supaya Bapa dan Ibu kita bisa dimuliakan dan dihormati oleh semua manusia di dunia. Kita semua anggota keluarga Sion harus menyelesaikan penginjilan ini dengan berbakti segenap hati, supaya kita selalu memuliakan Bapa dan Ibu. Mari kita baca Yesaya pasal 60 ayat 1. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang, dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi, dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa, tetapi terang Tuhan terbit atasmu, dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu, dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Mereka semua akan datang. Hasil ini bisa didatangkan ketika kita memberitakan Injil dengan berbakti kepada Tuhan. Terus kita baca ayat 4. Angkatlah mukamu dan lihatlah ke sekeliling. Mereka semua datang berhimpun kepadamu. Anak-anakmu laki-laki datang dari jauh, dan anak-anakmu perempuan digendong. Pada waktu itu engkau akan heran melihat dan berseri-seri. Engkau akan tercengang dan akan berbesar hati. Kita menjadi berseri-seri ketika kita sangat bahagia, sampai kita tidak bisa menyembunyikan sukacita kita. Ayat 21. Penduduknya semua orang-orang benar. Mereka memiliki negeri untuk selama-lamanya. Mereka sebagai cangkukan yang kutanam sendiri untuk melakukan apa? Untuk memperlihatkan keagunganku. Mari kita lihat apa yang akan terjadi jika kita berbakti kepada Bapa Surgawi dan Ibu Surgawi dengan segenap hati dan menyadari kita adalah orang berdosa dan memuliakan orang tua surgawi kita. Mari kita baca ayat 22. Yang paling kecil akan menjadi apa? Menjadi kaum yang besar, dan yang paling lemah akan menjadi bangsa yang kuat. Orang-orang berduyun-duyun datang, bukan karena seseorang pintar berkhotbah atau pintar mengajar firman Tuhan. Hasil yang baik didatangkan oleh karena seorang yang menampilkan baktinya kepada Tuhan dengan kesadaran dari dalam hatinya. Yang paling kecil akan menjadi kaum yang besar, dan yang paling lemah akan menjadi bangsa yang kuat. Aku Tuhan akan melaksanakannya dengan segera pada waktunya. Tuhan sudah mengatakan bahwa Dia akan melaksanakannya dengan segera. Tuhan membiarkan kita menghasilkan buah ketika kita memperlihatkan kemuliaan Tuhan. Tuhan akan menyelesaikan pekerjaan Injil terakhir ini secara hebat jika kita menginjil dengan kesungguhan hati. Marilah kita mulai dengan berbakti kepada Tuhan sepenuhnya. Semoga Tuhan memberkati. Saya menutup khotbah ini. Terima kasih.